Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Dama Kalven. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait studi kasus proyek Food Estate Kalimantan Tengah sebagai persyaratan ujian tengah semester untuk mata kuliah etika bisnis. Seperti yang diketahui dari BBC, artikel BBC News Indonesia itu mengeluarkan artikel terkait kegagalan berulang proyek food estate ribuan hektar sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit. Jadi setiap tahunnya, setelah 3 tahun berjalan, ribuan hektar lahan proyek food estate di Kalimantan Tengah ini lagi-lagi ditemukan terbengkalai. Lahan yang telah dibuka kini ditumbuhi semak belukar. Bahkan ada ratusan hektar yang beralih menjadi perkebunan sawit swasta. Para petani mengaku menyerah menanam padi di lahan food estate setelah beberapa kali gagal panen. Jadi, dari artikel tersebut, saya akan mempresentasikan beberapa hal, yaitu ada 3 hal. Yang pertama yaitu pandangan saya terhadap proyek food estate ini. Kemudian, apakah saya setuju dan tidak setuju terkait proyek ini untuk dijalankan. Yang kedua yaitu analisa etika bisnis. Identifikasi isu etika bisnis yang muncul dalam proyek food estate ini, kemudian nilai-nilai atau prinsip etika bisnis yang menurut saya kurang dipenuhi dalam proyek ini. Kemudian yang ketiga, rekomendasi penyesuaian. Saran untuk pemerintah secara kebijakan maupun operasional, proyek ini bisa dijalankan lebih bertanggung jawab secara etika dan juga lingkungan. Langkah-langkahnya untuk memastikan proyek ini sesuai dengan tujuan awal, yaitu ketahanan pangan, bukan sekedar proyek atau lahan perkebunan sawit. Baik, mungkin kita masuk ke slide pertama, yaitu latar belakang masalah. Jadi konteksnya, proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, yaitu padi dan singkong. Realitanya di lapangan, ribuan hektar sawah dan lahan terbengkalai karena ketidakcocokan kondisi tanah, gambut atau pasir. Yang kedua, terjadi alih fungsi lahan dari rencana awal yaitu tanaman pangan menjadi perkebunan sawit. Yang ketiga, itu kerusakan lingkungan, banjir, dan kerugian sosial bagi petani lokal. Nah, pandangan saya mengenai proyek tersebut, yaitu saya tidak setuju dengan proyek ini dijalankan. Cara proyek ini dijalankan, yaitu ada 3 hal. Kenapa saya tidak setuju? Yang pertama, ketidaksetujuan saya pada alih fungsi lahannya. Dengan mengubah lahan yang direncanakan untuk pangan padi singkong menjadi sawit, itu adalah bentuk penyimpangan mandat, di mana sawit adalah komoditas industri, bukan tanaman pokok untuk ketahanan pangan nasional. Yang kedua, kegagalan perencanaan atau feasibility. Proyek terkesan dipaksakan tanpa riset tanah yang memadai atau top down. Membuka lahan gambut untuk pertanian intensif tanpa teknologi yang tepat adalah tindakan gegabah yang merusak ekosistem. Yang ketiga, kesimpulan opini saya yaitu proyek ini dinilai gagal karena tidak mencapai tujuan utamanya, yaitu swasembada pangan. Maksudnya swasembada pangan itu di mana kondisi suatu wilayah itu mampu memenuhi seluruh kebutuhan pangannya secara mandiri. Seperti itu. Lanjut, analisis etika bisnis, yaitu identifikasi pelanggaran etika. Jadi, yang pertama, itu ada praktik greenwashing dan false claim atau klaim palsu. Klaimnya yaitu proyek dilabeli sebagai upaya mulia ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Faktanya, berujung pada deforestasi, penebangan kayu, dan ekspansi perkebunan sawit monokultur. Ini adalah bentuk manipulasi persepsi publik menggunakan isu krisis pangan untuk melegalkan pembukaan lahan hutan atau gambut. Yang kedua, pelanggaran prinsip kejujuran atau transparansi. Ketidaksesuaian antara narasi pemerintah dengan realita di lapangan. Jadi konsumen rakyat itu merasa ditipu karena anggaran negara digunakan untuk proyek yang hasil akhirnya itu tidak sesuai janji. Yang ketiga, pengabaian prinsip stewardship pengelolaan lingkungan. Bisnis yang etis itu harus menjaga kelestarian sumber daya. Proyek ini melanggar etika lingkungan dengan merusak lahan gambut yang vital untuk penyerapan karbon, menyebabkan bencana banjir bagi warga sekitar.
Nah, dampak pada pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama itu pada masyarakat lokal atau petani, di mana mereka akan merasa dikorbankan, lahan mereka diambil atau digarap dengan janji hasil panen, namun ditinggalkan rusak tanpa kompensasi yang memadai. Yang kedua, untuk publik dan negara, di mana mereka akan kehilangan kepercayaan atau distrust terhadap komitmen keberlanjutan pemerintah dan korporasi yang terlibat. Yang ketiga, lingkungan, mengalami kerusakan permanen yang tidak sebanding dengan manfaat ekonomi yang tidak dihasilkan. Kemudian, rekomendasi penyesuaian atau kebijakan. Ini merupakan langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama yaitu moratorium konversi ke sawit. Hentikan segera segala bentuk alih fungsi lahan food estate menjadi perkebunan sawit. Kembalikan mandat lahan tersebut khusus untuk tanaman pangan atau rehabilitasi hutan. Kemudian, 2. Audit independen dan transparan. Lakukan audit lingkungan dan keuangan yang melibatkan pihak ketiga, LMS atau akademisi, untuk menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran dan perusakan lingkungan. Hasil audit tersebut itu harus dibuka secara publik. Kemudian yang ketiga, pendekatan bottom up atau partisipatif, di mana petani lokal dan masyarakat adat harus dilibatkan, karena mereka yang lebih memahami karakteristik tanah setempat. Jangan memaksakan bibit atau metode pertanian skala industri yang tidak cocok untuk ekosistem lokal. Kemudian secara operasional, langkah konkret perbaikan yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, rehabilitasi dan restorasi lahan, di mana jika tanah terbukti tidak layak tanam padi, itu dapat dilakukan dengan reboisasi atau penanaman kembali hutan, atau paludikultur, pertanian lahan basah, alih-alih membiarkannya terbengkalai atau jadi sawit. Yang kedua, validasi ilmiah sebelum eksekusi. Jadi setiap pembukaan lahan baru itu harus berbasis kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS yang ketat, bukan sekedar keputusan politis. Yang ketiga, akuntabilitas korporasi. Perusahaan yang terlibat dalam pembukaan lahan namun gagal menanam pangan harus dikenai sanksi pemulihan lingkungan, bukan diberi izin beralih ke sawit. Kesimpulannya dari presentasi ini itu, ketahanan pangan tidak boleh dicapai dengan cara yang melanggar etika, lingkungan, dan sosial. Kasus food estate di Kalteng ini menjadi pelajaran bahwa tujuan yang baik untuk pangan tanpa cara yang benar secara etika dan sains hanya akan menghasilkan kerusakan, kerugian, dan bencana. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.